Di dalam sebuah hotel, seorang pria sedang berkelahi dengan para gangster. Dengan santainya, dia menghabisi para gangster tersebut dengan sangat brutalnya. Seolah membunuh seseorang telah menjadi hal biasa untuknya. Tatapan yang dingin itu menunjukkan tidak adanya belas kasihan sedikit pun darinya bagi lawannya tersebut. Siapakah dia sebenarnya? Dan inilah The Killer Eagle Who Deserves Die. Perkenalkanlah pria barusan yang telah melakukan pembantaian terhadap para gangster. Namanya adalah Bang Ui Geok, seorang pembunuh bayaran brutal yang sangat terkenal sekali di kota. Tapi kini dia telah lama pensiun dan berusaha untuk istiqomah ke jalan yang benar. Sekarang dirinya hanya ingin hidup tenang bersama istrinya tanpa adanya noda darah lagi di tangannya. Mereka hidup berdua tanpa memiliki seorang anak. Tapi pada hari ini sang istri memberitahukan kalau dirinya akan pergi ke Pulau Jeju selama 3 minggu bersama Soa, teman dekatnya, untuk menyelesaikan urusan bisnis. Istrinya pun meminta tolong kepadanya untuk menjagakan anak dari temannya itu yang telah remaja. Bang menolak permintaan ini. Dia tidak mau direpotkan, apalagi harus menjaga anak orang yang sudah beranjak dewasa. Namun sang istri memaksanya, yang membuatnya pun mau tak mau harus menurutinya. Selepas mengantarkan istrinya ke bandara, Bang pun langsung pergi ke sebuah sekolah untuk menjemput anak dari teman istrinya yang telah dititipkan padanya. Anak tersebut pun bernama Kim Yeon-ji, seorang remaja 17 tahun yang masih labil dan ingin mengetahui tentang kehidupan lebih dalam. Ketika di dalam mobil, Yeon-ji malah tidak ingin pulang ke rumah. Dia meminta izin akan menginap di rumah teman sekelasnya. Bang yang tidak peduli pun mengizinkannya. Meskipun begitu, ia pun secara diam-diam menyelipkan alat GPS ke dompet Yeon-ji demi jaga-jaga. 너 엄한 데 쏘다니지 말라고 주는 거니까 어기면은. Pada tengah malam, Bang terbangun dari tidurnya usai teleponnya berdering dan mendapatkan panggilan dari Yeon-ji. Bang merasa sedikit panik saat mendengar Yeon-ji merintih kesakitan dari perutnya. Dia meminta Bang untuk segera menjemputnya pulang yang kini sedang berada di sebuah restoran. Tapi saat tiba di sana, Bang melihat Yeon-ji baik-baik saja dan justru malah sedang berkencan dengan pria yang baru saja dikenalnya. Ia pun merasa kesal sekali karena telah dibohongi oleh Yeon-ji. Apalagi Yeon-ji yang malah menyuruhnya untuk pulang lagi. 야, 그렇게 심하게 아픈 거 아닌데 그렇게 서럽게 울어? Meskipun begitu, dia berusaha untuk tetap sabar memaklumi kelakuan dari anak remaja ini. Bang pun menanyakan keberadaan teman Yeon-ji yang sebelumnya bersamanya. Ia merasa heran karena sebelumnya Yeon-ji mengatakan akan menginap di rumah temannya itu. Namun Yeon-ji tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ia justru tampak sibuk sendiri dengan ponselnya, seolah menghindari pembicaraan. 너 진짜 가도 돼? 가세요. Meskipun merasa kesal, tetap saja Bang merasa khawatir dengannya. Apalagi saat melihatnya pergi dengan pria kencannya tadi pada larut malam begini. Maka Bang pun membuntutinya dari belakang dan melihat pria tersebut membawa Yeon-ji masuk ke dalam gedung skating. Di dalam gedung skating, Yeon-ji bersama teman-temannya tengah diintimidasi oleh para remaja liar. Mereka adalah anggota organisasi kriminal yang selalu menculik dan menjual para wanita ke aplikasi micet. Para korban akan dijebak dengan dikencani oleh remaja tampan itu. Lalu Song Heon, salah satu anggota organisasi kriminal itu, mengatakan akan segera menjual mereka berdua ini kepada bapak-bapak tua sangean. Bang pun masuk ke dalam untuk menyelamatkan si Yeon-ji.
Dengan santai namun brutal, ia menghabisi mereka ini. Tusukan pisau dari Song Hyeon itu sangat tidak apa-apanya untuk si Bang. Lalu ia pun menghajar Song Hyeon karena berani menusuk tubuhnya. Ketika di rumah, Yeonji pun merasa penasaran sekali dengan sosok Bang ini. Terutama setelah melihat peristiwa semalam, di mana ia menyaksikan sendiri bagaimana Bang menunjukkan sisi brutalnya saat menghadapi para remaja liar itu. Bang pun tidak menjawabnya dan hanya mengelak saja kalau dirinya itu hanyalah seorang bapak-bapak biasa yang sedang menikmati hidup. Selepas itu, Bang pun mengajak Yeonji main keluar agar tidak stres. Pada saat pulang, mereka berdua melewati gedung skating, tempat di mana Yeonji dan temannya diculik saat malam kemarin. Tapi kini lokasi tersebut telah dipasangi garis polisi. Rupanya telah terjadi sebuah insiden pembunuhan yang menimpa para remaja liar di gedung tersebut. Pak Lee, seorang detektif kepolisian, menghentikan mobil Bang untuk menyampaikan bahwa beberapa remaja liar telah ditemukan tewas di tempat ini. Detektif menanyakan apakah Bang sering melewati tempat ini dan mengetahui tentang insiden ini. Bang pun menjawabnya bahwa ia memang kerap selalu melintas ke tempat ini karena ini jalan pintas untuk menuju ke rumahnya. Dia mengaku tidak mengetahui apapun tentang insiden ini. Mendengar itu, Detektif Lee memperbolehkan Bang untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi dari belakang dia terus memandangi Bang seolah sedang mencurigainya. Setibanya di rumah, Bang pun langsung memeriksa berita pembunuhan itu. Dia sedikit terkejut saat menyadari para korban itu merupakan anak buah Song Hyeon yang sebelumnya telah dia hajar habis di gedung skating. Benar saja, keesokan paginya Detektif Lee datang ke rumah Bang untuk menginterogasinya. Pak detektif memperlihatkan sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan adanya mobil Bang yang sedang melintas ke lokasi kejadian 30 menit sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Lalu di belakangnya terlihat pula ada segerombolan motor yang sedang mengejarnya. Dan mereka itu adalah para remaja liar yang sedang menjadi korban pembunuhan di TKP. Bang pun mengelak keras tuduhan ini. Ia mengatakan tidak mengingat apapun sekaligus tak ada hubungannya dengan mereka. Meski demikian, Pak detektif masih tetap mencurigainya. Apalagi di rumah Bang ada Yeonji yang dicurigai ada hubungannya, di mana korban itu merupakan seorang remaja liar yang pernah berkencan dengan Yeonji. Mendengar hal itu, Bang pun mencoba membela Yeonji kalau dia juga tidak ada hubungannya sama semua ini. Dia hanyalah anak dari teman istrinya yang tengah dititipkan padanya. Sial sekali, detektif ini masih tidak mempercayai atas ucapan dari Bang. Dia mengatakan akan segera kembali ke sini untuk menginterogasi Bang dan Yeonji lebih dalam atas kasus ini. Bang pun naik ke lantai atas untuk menenangkan Yeonji yang sedang ketakutan karena takut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Melihat raut wajah ketakutan itu, Bang tiba-tiba teringat akan masa lalunya saat masih aktif sebagai seorang pembunuh bayaran. Kala itu ia menerima misi untuk menghabisi seorang wanita. Namun untuk pertama kalinya, Bang merasa kasihan terhadap targetnya itu, sehingga ia pun tidak jadi membunuhnya. Tidak lama dari itu, Bang pun mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang tak dikenal. Yang pas diangkat ternyata itu adalah dari Song Hyeon, si wanita dari organisasi kriminal, penculik dan penjual para wanita. Song Hyeon memberitahukan kalau para remaja liar itu telah sengaja dibunuh olehnya menggunakan pisau yang pernah digenggam oleh Bang. Otomatis dari pisau itu telah terdeteksi adanya sidik jari dari Bang. Song Hyeon pun menyuruh Bang untuk menemuinya. Jika tidak, dia mengancam akan segera menyerahkan pisau tersebut ke polisi untuk memfitnah Bang sebagai pelakunya cuy. Ternyata Song Hyeon masih dendam terhadap Bang yang telah menghajarnya di gedung skating pada 2 hari yang lalu. Dari situlah Song Hyeon juga sangat penasaran akan sosok Bang sebenarnya yang mampu menghabisi para anak buahnya dengan sangat brutal. Tanpa pikir panjang, Bang pun akan segera pergi menemui Song Hyeon. Yeonji pun malah ingin ikut bersama Bang. Tapi Bang menolaknya. Dia menyuruhnya untuk diam saja di rumahnya karena akan menjadi beban saja untuknya. Sebelum pergi, Bang pun memberikan sebuah gelang pelacak dahulu untuk Yeonji demi berjaga-jaga. Setelah lamanya pensiun dari pekerjaan gelapnya, kini Bang terpaksa kembali ke dunia darahnya setelah diusik oleh komplotan mafia.
Mereka tidak tahu orang yang diusik ini adalah seorang pembunuh bayaran legendaris. Namanya sangat terkenal sekali akan kebrutalannya. Bahkan pihak Interpol sampai menjulukinya sebagai si hantu pembunuh. Bang telah sampai di sebuah gedung kumuh yang menjadi markas Song Heon. Di dalam gedung itu ada Jang Gi yang sedang sibuk menelpon koleganya untuk membahas tentang bisnis penjualan wanita. Ternyata dialah adalah pemimpin dari organisasi gelap ini yang selalu menculik dan menjual para wanita ke dunia malam. Saat sedang menelpon, Jang Gi terkejut melihat ada pria asing, yakni Bang yang sudah ada di hadapannya. Tepat di saat itu, Song Heon bersama para anak buahnya yang lain datang ke ruangan ini. Song Heon merasa terkejut saat melihat Bang sudah tiba di tempat ini. Kedatangan Bang ke sini hanya ingin mengambil pisau yang ada sidik jarinya. Tapi mereka menolak dan justru malah menyuruh anak buahnya yang gundul untuk menyerang si Bang. Namun dengan santainya Bang melumpuhkan orang itu. Ia bahkan langsung menyayat lengan dari orang itu agar Jang Gi mau menyerahkan pisaunya. Tentu saja Jang Gi dan Song Heon ketakutan sekali, sehingga langsung menyerahkan pisau yang ada sidik jari dari si Bang. Akan tetapi secara diam-diam Jang Gi mengambil pistol dari lacinya agar bisa melarikan diri. Bang pun langsung mengejarnya. Hingga saat di lorong, ia merasakan ada hawa pembunuhan yang sangat pekat. Seolah ada hawa yang memiliki aura pembunuhan yang sangat sebanding dengannya. Benar saja, dari lorong kegelapan muncul seorang pria misterius yang langsung menyerangnya. Entah siapa orang itu, yang jelas dia mampu memojokkan Bang dalam perkelahian. Merasa terpojok, Bang pun memutuskan untuk pergi dari sana. Setibanya di rumah, Bang mendapati garasi mobilnya yang sudah terbuka. Di sekelilingnya, ia melihat ada banyak tapak jejak kaki seperti ada komplotan yang sudah membobol rumahnya. Merasa ada yang aneh, ia pun langsung bergegas naik ke atas untuk mengecek keberadaan Yeonji. Ternyata Yeonji sudah tidak ada. Komplotan misterius telah menculiknya sesaat Bang tidak ada di rumah. Bang segera memeriksa ponselnya untuk melacak keberadaan Yeonji melalui gelang GPS yang tadi telah dia pasangkan. Terdeteksi Yeonji pun sedang berada di dalam perjalanan untuk dibawa ke sebuah hotel. Mengetahui hal itu, ia pun langsung bergegas ke sana untuk menyelamatkannya. Sesampainya di depan gedung, Bang menghancurkan sebuah kaca mobil dahulu untuk memancing perhatian mereka. Lalu ia masuk ke dalam gedung itu untuk mencari keberadaan Yeonji. Bang tidak sengaja mendengar suara rintihan wanita yang sedang meminta tolong. Pas dicek, ternyata itu adalah temannya Yeonji yang hendak diperkaos. Rupanya gedung itu merupakan markas utama dari sindikat mafia penculikan dan penjualan wanita. Bukan saja menjual, melainkan mereka membuat film-film untuk diedarkan di situs gelap. Dan tak perlu diragukan lagi, sudah pasti orang yang telah menculik Yeonji adalah Jang Gi dan Song Heon. Bersama dengan itu, Song Heon sedang mencoba melarikan diri setelah menyadari ada Bang di gedung ini. Tapi Bang berhasil menangkapnya, lalu menyeretnya ke sebuah tempat kosong untuk menginterogasinya. Bang hanya ingin menanyakan di mana keberadaan Yeonji sekarang, dan mengapa Song Heon tak berhenti menargetkan Yeonji untuk diculik. Akan tetapi Song Heon tidak mau menjawabnya, yang membuat Bang pun terpaksa melakukan ini cuy. 씨발 궁금하면 직접 알아보던가. Pada akhirnya Song Heon pun memberitahukan keberadaan Yeonji yang disekap. Bahkan ia juga memberitahukan segalanya tentang organisasinya sendiri, yang dimana mereka akan membayar para remaja liar yang tampan untuk bisa menjebak para wanita di bawah umur. Lalu para wanita itu akan diculik yang nantinya akan diperjualbelikan kepada para pria hidung belang. Kejahatan ini sudah lama berjalan dengan sangat sempurna, lantaran organisasi ini yang memiliki koneksi besar dengan kepolisian. Mendengar hal itu, Bang menanyakan kembali mengapa mereka terus menargetkan Yeonji dalam penculikannya. Song Heon pun menjelaskan kalau ibunya Yeonji ternyata adalah mami yang mengurus para gadis dari bisnis mucikari ini. Bahkan saat itu ibu Yeonji akan menjual anaknya sendiri ke seorang mafia Rusia dalam bayaran besar. Tapi Yeonji menolaknya. Dan dalam waktu sebentar lagi, Yeonji beserta para gadis lain akan segera dikirimkan ke Rusia. Mendengar hal tersebut, Bang merasa terkejut sekali karena tidak menyangka teman dari istrinya terlibat dalam bisnis ini.
Song Hye-on pun memberitahukan lokasi tempat dari markas besar sindikat penjualan wanita ini. Kemungkinan besar Yeonji pasti ada di sana. Sebelum pergi, Bang memperingatkan akan membunuh Song Hye-on jika masih terlihat terlibat dalam sindikat mafia itu. Selepas itu, Bang pun langsung pergi meninggalkan Song Hye-on dengan ikatan lengan dan kakinya yang tidak dilepaskan. Beberapa jam setelah Bang pergi dari tempat ini, Detektif Lee beserta tim kepolisian langsung memasangkan garis kuning di tempat ini. Ternyata telah terjadi sebuah pembunuhan terhadap seorang wanita dengan keadaan tubuhnya yang telah disekap. Dan wanita yang dimaksud itu adalah Song Hye-on. Bang sendiri telah sampai di markas besar sindikat mafia penjualan wanita. Tapi sial, ia pun harus menghadapi 2 orang gangster yang menghadangnya. Dan ini merupakan scan di awal film tadi. Tak lama dari itu datang segerombol gangster yang ingin menghadapi si Bang. Namun tanpa belas kasih, Bang membrutal menghabisi mereka. Di hadapannya, nyawa manusia itu seolah sangat murah. Dia sangat enteng sekali dalam membunuh manusia. Lorong yang awalnya bersih, kini telah menjadi kotor akibat noda darah dari si para gangster yang bergeletak. Puluhan gangster yang berdatangan telah dibuat habis olehnya. Dan kini yang tersisa hanya tinggal 3 orang anak muda saja. Mereka bertiga pun ketakutan dan langsung melarikan diri. Dengan santai dan berjalan, Bang mengejar mereka. Bang ingin menanyakan kepada mereka siapa orang yang telah membawa Yeonji. Akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya, yang membuat Bang pun Di tengah hal itu muncullah seorang pria berambut pirang yang ingin menghadapi si Bang. Dia adalah Yuri. Ternyata dialah si pria misterius yang mampu memojokkan Bang saat di lorong kegelapan waktu itu. Dia merupakan seorang mantan anggota Kopassus yang telah dipecat akibat kebrutalannya dalam bertindak. Dan sekarang ia pun telah menjadi seorang panglima gangster untuk melanjutkan hidupnya. Jadi tak salah kalau dia memang sekuat itu cuy. Lalu Yuri pun memberitahukan kalau Yeonji telah dibawa ke pelabuhan Donggyeong untuk segera dikirimkan ke Rusia pada pukul jam 8 pagi. Yuri sengaja memberitahukan hal itu karena ia merasa percaya diri akan mampu mengalahkan Bang. Menyadari waktu yang mepet, Bang memilih untuk menghindari pertarungan ini dulu. Dia masuk ke dalam gedung dan memasangkan tali-tali di setiap sisi untuk membuat perangkap agar bisa melarikan diri. Di saat Yuri terpancing, barulah Bang meloncat dari atas jendela dan sial sekali, tiba-tiba saja Detektif Lee malah datang dan menyuruh Bang untuk menyerahkan diri. Dia telah dituduh sebagai tersangka atas kasus pembunuhan remaja liar di gedung skating dan pembunuhan terhadap Song Hye-on. Tak ada pilihan lain, Bang pun mengangkat kedua tangannya untuk menyerah. Bang pun langsung memborgol Detektif Lee di dalam mobil sembari membawanya pergi ke pelabuhan Donggyeong. Bang mengatakan kepada Detektif Lee untuk boleh menangkapnya setelah dirinya berhasil menyelamatkan Yeonji yang sedang dibawa ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Bang melihat Yeonji yang sedang disekap di dalam mobil. Melihat itu, ia pun ancang-ancang menekan gas pedal mobilnya secara full. Akhirnya Bang pun berhasil menyelamatkan Yeonji. Akan tetapi tiba-tiba sebuah mobil kuning melaju kencang dan hampir saja menabraknya. Ternyata itu adalah Jang Gi yang ingin membunuh Bang karena telah mengganggu bisnisnya. Bang yang berhasil melumpuhkan Jang Gi langsung menanyakan siapa sebenarnya sosok orang yang mengendalikan bisnis lendir ini. Tapi Jang Gi menolak untuk buka mulut. Sebab dia yang pasti akan dibunuh oleh pemimpin besarnya jika membocorkan identitas aslinya. Penolakan itu membuat Bang merasa kesal sehingga Detektif Lee sendiri merasa terkejut dan tak habis pikir dengan Bang yang berani membunuh seseorang tepat di hadapannya. Dia bertanya-tanya siapakah sebenarnya orang ini yang sangat enteng sekali dalam menghabisi nyawa seseorang.
Beng sendiri tengah mengambil HP milik Janggi. Lalu ia pun mengecek HP tersebut untuk mencari informasi. Alangkah tidak terduganya, ia sangat mengetahui HP Janggi telah terhubung kepada HP milik dari detektif Lee. Terungkaplah bahwa polisi bajingan yang selama ini membantu bisnis gelap para gangster itu adalah detektif Lee. Mengetahui hal ini, Beng akan memanfaatkan detektif Lee agar mau bekerja sama dengannya. Jika tidak, maka ia akan menyerahkan semua bukti kebusukan Lee ini yang telah terlibat dalam bisnis penjualan wanita. Karena tak ada pilihan lain, Lee pun menyetujuinya. Tidak lama dari itu, kepolisian pun berdatangan ke dermaga untuk segera mengamankan lokasi yang telah terjadinya pembantaian. Detektif Lee pun berhasil menyelamatkan Beng dari tuduhan pembantaian ini. Ia bersaksi kalau para gangster itu telah dibantai olehnya akibat melakukan perlawanan. Selepas tragedi melelahkan ini, Yeonji dan Beng pun dirawat di rumah sakit. Beng sedikit merasa khawatir akan Yeonji yang belum sadarkan diri. Hingga setelah cukup lama menunggu, Yeonji pun akhirnya siuman juga. Di luar rumah sakit sudah ada detektif Lee yang ingin mengabari Beng kalau kasus pembantaian di pelabuhan telah resmi dia tutup. Dan kini Beng akan aman dan telah sepenuhnya bebas dari tuduhan. Maka kerjasama mereka telah dianggap telah beres. Detektif Lee merasa heran dan bertanya bagaimana bisa Beng mengetahui tentang dirinya yang terlibat dengan sindikat mafia itu. Beng pun mengungkapkan saat sedang terjatuh dari atap gedung, dia tidak sengaja melihat ada mayat Song Heon di dalam mobil detektif Lee. Dan rupanya orang yang telah membunuh Song Heon itu adalah detektif Lee. Semua ini atas perintah dari bos besar sindikat mafia akibat Song Heon yang telah membocorkan semua info tentang organisasi ini. Detektif Lee pun hanya terdiam saja dan tidak menyangka kalau Beng bukanlah orang biasa. Bukan saja brutal, melainkan dia juga sangat jeli sekali saat mengawasi area sekitar. Beng sendiri meminta detektif Lee untuk membantunya sekali lagi dalam mencari siapa sosok utamanya yang mengendalikan bisnis haram ini. Jika menolak, maka ia mengancam akan mengungkapkan semua keterlibatan detektif Lee dalam sindikat mafia ini. Dengan berat hati, detektif Lee pun sedikit membeberkan sedikit info tentang sindikat mafia ini. Organisasi ini telah mendapatkan pesanan dalam bayaran besar dari mafia Rusia. Mereka pun akhirnya menculik para gadis di bawah umur untuk dijual kepada mafia Rusia. Detektif Lee mengaku kalau dia sendiri pun tidak tahu siapa dari sosok sebenarnya yang mengendalikan bisnis ini. Tapi yang pasti orang itu sangat tersembunyi identitasnya dan bahkan sulit untuk disentuh. Akan tetapi Beng tidak memperdulikan peringatan itu. Dia tetap menyuruh Lee untuk mencari tahunya jika tidak ingin bukti kejahatannya terungkap. Pada siang hari, Beng pergi ke sebuah tempat untuk menemui seorang pria yang sangat ahli dalam menembak. Ternyata dia adalah rekan Beng dahulu semasa menjadi seorang pembunuh bayaran. Tapi kini orang ini telah pensiun juga dan menjadi seorang penjual senjata ilegal. Kedatangan Beng ke sini ingin membeli sebuah senjata api untuk dia pakai dalam misi kecil menghancurkan sindikat mafia yang telah lama berjalan ini. Sang teman sedikit merasa terkejut dan menyangka Beng telah kembali ke dunia masa lalunya. Tapi Beng membantahnya, dia hanya mengatakan ada urusan kecil yang harus diselesaikan. Si teman pun berjanji akan segera membuatkan senjatanya. Selepas itu istrinya tiba-tiba menelpon Beng untuk menanyakan keadaan dari anak temannya yang telah dititipkan. Beng pun menjawab kalau anak ini baik-baik saja. Sesaat di rumah sakit, Beng mendapatkan telepon dari detektif Lee yang telah memperoleh sedikit informasi. Lee menyampaikan telah berhasil mendapatkan informasi dari sosok pria yang mengatur transaksi penjualan wanita ini. Namanya adalah Hyunju. Beng langsung meminta Lee untuk segera mengirimkan foto dari Hyunju itu. Di sisi lain, Hyunju sendiri sedang marah-marah saat mengetahui rencana pengiriman para wanitanya telah digagalkan oleh seorang pria yang tidak dikenal. Dalam kemarahannya itu, ia pun terkejut saat mendapati ada seseorang di hadapannya. Ternyata itu adalah Beng yang ingin menanyakan siapa bos sebenarnya yang telah mengendalikan sindikat bisnis penjualan para gadis di bawah umur itu. Di tengah ajalnya, Hyunju mendapatkan telepon dari Song-ah yang biasa dipanggil Mami. Dia adalah teman dari istrinya Beng.
Mami meminta Hyunju untuk segera menyiapkan para gadis-gadis yang akan dikirim ke Rusia untuk dioper alihkan sementara ke pesta besar. Seorang konglomerat kaya ingin memakai para gadis itu dahulu sebelum mengirimnya ke luar negeri. Konglomerat itu meminta setidaknya 5 orang gadis di bawah umur untuk memuaskannya. Setelah telepon ditutup, Bang menodongkan pistol untuk mengancam Hyunju agar menceritakan segalanya tentang dia tahu mengenai penjualan wanita ini. Akibat ketakutan, Hyunju pun menceritakannya. Ia mengungkapkan bahwa konglomerat kaya yang telah memesan Yeonji dan para gadis di bawah umur adalah seorang hakim ketua. Sudah 5 tahun ini dia bertugas menyiapkan para gadis itu untuk hakim ketua. Tapi ia berkata jujur kalau dirinya itu tidak tahu siapa hakim ketua itu. Karena hanya Mami saja yang pernah bertemu langsung dengan orang itu. Dan siapa duga pemimpin besar dari sindikat penjualan ini adalah si Mami cuy, teman dari istrinya Bang sendiri. Konglomerat kaya itu hanya pelanggan saja dan selalu membantu Mami dalam memuluskan perdagangan wanita ke luar negeri. Sebagai imbalannya, Mami akan selalu menyiapkan para gadis itu untuk orang itu. Sindikat ini sudah lama menjalankan bisnis ini tanpa adanya gangguan sedikit pun. Hal ini disebabkan oleh adanya backup kuat yakni si hakim ketua itu. Sindikat ini telah bekerja sama dengan mafia Rusia. Begitupun dengan mafia Rusia yang selalu mengirimkan para gadisnya ke sini. Hyunju menyebutnya sebagai pertukaran budaya. Setelah mendengar semuanya, Bang pun hanya tersenyum tipis saja. Bang menelpon seseorang untuk datang ke tempat ini. Yang tak lama setelah itu datanglah sebuah mobil bertuliskan petugas kebersihan ABS. Mereka adalah para petugas pembersih mayat TKP yang selalu disewa oleh seseorang setelah adanya pembunuhan. Pak Cha, pemegang bisnis pembersih ini, sedikit merasa terkejut saat orang yang menyewanya itu adalah Bang. Dia pun menyangka Bang si legendaris pembunuh bayaran telah kembali lagi dan rehat dari pensiunnya. Bang pun mengatakan kalau sebentar lagi akan ada pembersihan besar-besaran mayat di sebuah hotel. Dan akan ada satu mayat di Pulau Jeju. Bang pun menawarkan bayaran besar kepada Cha agar mau menerima job pembersihan mayat darinya. Sampai akhirnya Pak Cha pun menyetujuinya. Selepas itu Bang pergi ke tempat sahabatnya untuk mengambil senjata yang telah dibelinya. Sesampainya di sana nampak sang teman yang sedang merakit sebuah sniper pesanan dari Bang. Dan hanya bermodalkan tutor dari YouTube saja, dia pun berhasil merakitkan sniper ini yang bisa menembak dari arah yang sangat jauh. Tidak lama dari itu, Bang pun mendapatkan telepon dari Yeonji yang sedang merasa ketakutan. Yeonji mengatakan kalau teman dekatnya telah melakukan bunuh diri akibat depresi setelah diculik oleh sindikat mafia ini. Ia pun meminta Bang untuk segera ke rumah sakit dan menemaninya. Pada malam harinya, Bang pun telah tiba ke rumah sakit itu untuk menemani Yeonji yang sedang ketakutan. Melihatnya tertidur, Bang pun langsung teringat kembali akan si wanita dahulu yang pernah dia lepaskan dalam target pembunuhnya. Dia merasa Yeonji sangat mirip sekali dengan wanita itu. Merasa penasaran, Bang pun menelepon Detektif Lee untuk mencari tahukan identitas asli dari si Yeonji. Detektif Lee pun memberitahukan kalau ibunya Yeonji itu bernama Soah yang biasa dipanggil Mami. Dia teman dari istrinya Bang sendiri. Tapi sebenarnya Mami bukanlah ibu kandung dari Yeonji. Ia hanyalah seorang ibu angkat yang telah mengadopsi Yeonji akibat ibu kandungnya meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu. Setelah mendengar itu, Bang pun hanya mengetahui tentang hakim ketua yang telah memesan para gadis di bawah umur. Akibat takut, Detektif Lee pun memberitahukannya. Hakim ketua itu bernama Ketua Kim, seorang hakim tinggi yang sangat berpengaruh di pengadilan pusat di kota Seoul. Orang itu juga merupakan bagian dari keluarga Jin Group, sebuah perusahaan raksasa yang berdiri di Korea. Akibat itulah kekuasaan dan jaringan politiknya sangat kuat sekali. Menurut info yang didapat, Ketua Kim akan menyelenggarakan pesta besarnya pada esok malam di sebuah hotel. Lalu dia memberikan lokasi hotel itu kepada Bang. Sebelum telepon ditutup, Lee menegaskan kalau ini terakhir kalinya ia membantu Bang dalam mencari informasi. Singkatnya, pesta besar Ketua Jin pun dimulai juga. Pesta ini pun sangat mewah sekali.
Apalagi banyak sekali para gadis-gadis seksi yang hadir di sini. Wajah Ketua Kim nampak sumringah sekali saat melihat para gadis di bawah umur telah berdatangan untuk memuaskan nafsunya. Sementara itu di luar gerbang, satu persatu penjaga tengah diratakan oleh Beng menggunakan sniper andalannya. Alex. Rupanya Yuri pun berada di tempat ini yang bertugas sebagai kepala pengamanan. Tapi ia merasa terkejut saat mendapati semua anak buahnya yang berjaga di luar sudah tergeletak mati mengenaskan. Ia pun menyadari ada seorang pria berbahaya yang ingin mengacaukan acara ini. Benar saja, Beng pun muncul ke sana dan mencoba menembak Yuri. Sampai akhirnya baku tembak pun terjadi. Sial sekali, di tengah keterpojokan ini malah muncul Detektif Lee yang langsung menodongkan senjata kepada Beng agar menyerah. Detektif Lee membawa Beng ke hadapan Ketua Kim. Ketua Kim tidak ingin menghabiskan waktunya untuk melayani si Beng. Maka ia menyuruh Lee untuk segera mengeksekusinya. Lalu Beng pun dibawa ke ruangan sepi untuk dihabisi. Akan tetapi 저 변태 판사 새끼가 막아주겠다. Detektif Lee memohon kepada Beng untuk tidak membunuhnya. Tapi tanpa belas kasihan, Beng langsung membunuhnya cuy. Di tengah pembantaian muncullah Yuri yang ingin menghadapi si Beng. Sehingga pertarungan dua pembunuh mematikan pun terjadi. Pertarungan mereka sangat setara, tapi Yuri mulai kelelahan, dan hal itu pun dijadikan kesempatan oleh Beng untuk menghabisinya. Mereka pun berteriak ketakutan saat melihat kolam yang tadinya jernih telah berubah menjadi kolam darah. Di tengah kekacauan ini, Ketua Kim sendiri telah selesai mandi. Hingga saat keluar dari kamar mandi, ia begitu terkejut melihat ada Beng di hadapannya. Meski begitu, ia masih berusaha untuk tetap tenang dan menyangka para pengawalnya akan melindunginya. Tapi semuanya salah, pengawalnya telah dibuat habis sebelumnya oleh Beng. Beng pun menyuruh Ketua Kim duduk karena ingin melontarkan satu pertanyaan penting. Siapakah sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab atas penjualan para wanita ini? Ketua Kim menjawabnya kalau bos utama dari sindikat penjualan ini adalah Mami, alias Soa, teman dari istrinya Beng sendiri. Setelah mendapatkan semua jawabannya, Beng pun tanpa ragu langsung mengeksekusinya. Di Pulau Jeju, istri Beng tengah berbincang santai dengan Soa. Di tengah perbincangan itu, Soa pun langsung pergi ke dalam mobil untuk mengangkat telepon dari Ketua Kim. Tapi pas telepon itu diangkat, Soa pun langsung pucat setelah mendengar suara orang yang mengangkatnya bukanlah Ketua Kim, melainkan adalah Beng. Rupanya Beng telah berada di dalam mobil itu untuk memberikan kejutan terhadap Soa atas semua kekacauan di kota. Beng pun menodongkan pistol sembari mengatakan beraninya kau melibatkan istriku dalam bisnis harammu. Tapi Soa membantah tuduhan ini. Sebenarnya dia tidak ada niatan sedikit pun untuk melibatkan istri Beng dalam bisnis ini. Yang dia tahu, Beng sangatlah kaya sekali dalam bisnis propertinya. Maka tujuan sebenarnya dia adalah ingin menargetkan Beng agar menjadi pelanggan besarnya dalam menyewa para gadis di bisnisnya. Setelah berkata jujur, Soa pun memohon untuk tidak membunuhnya. Beng pun setuju dan menyuruh Soa untuk menjalankan mobilnya ini ke sebuah tempat yang sepi. Di dalam perjalanan, Beng mengatakan akan merawat Yeonji dengan baik. Yang setelah mengatakan itu, tak lama kemudian datanglah sebuah mobil ke lokasi ini.
itu adalah Pak Cha yang ingin membersihkan mayat pembunuhan Soa. Di pesisir pantai, istri Beng sendiri sedang memfoto senja untuk langsung mengirimkan kepada suaminya. Dia pun merasa terkejut saat melihat sang suami sudah berada di sampingnya. Beng pun mengatakan ia telah menepati janjinya untuk menjaga Yeonji dengan sangat baik. Istrinya pun tersenyum dan langsung memeluk dirinya. Akan tetapi terlihat tangan istrinya itu yang sangat gemetaran saat sedang memeluknya, seolah mengetahui tentang apa yang telah dilakukan suaminya itu. Dan film pun selesai. Mantap.